Jemaat GB Eklesia Taman Palem. Apa kabarnya di hari yang dahsyat ini? Saya percaya kita semua luar biasa di dalam Tuhan, amin. Haleluya. Hari ini kita kembali dalam ibadah online kita. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, amin. Kita mau bersuka cita, kita mau datang memuji menyembah Dia, kita mau dengarkan setiap firman yang hari ini akan disampaikan. Mari kita mau siapkan hati kita mau mulai ibadah online kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah pada hari ini. Bapa, kami ucap syukur untuk penyertaan-Mu yang sempurna, untuk segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Kau selalu bekerja dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Dan rancangan-Mu adalah rancangan yang indah dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa, dan hari ini kami memperingati hari kenaikan Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang mulia. Kau telah mati bagi kami, Kau telah bangkit bagi kami, dan Kau naik ke surga. Kau memberikan janji yang luar biasa, dan kami percaya Kau akan menepati setiap janji-Mu. Kau akan menggenapi setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami, karena Kau adalah Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kau sucikan, kuduskan, layakan setiap kami Bapa. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dan setiap pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Hari ini kiranya Kau memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Kami percaya kami mendapatkan berkat yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita mau naikkan pujian kita. Kita mau katakan, Ku diberi kuasa. Amin. Kita percaya kita semua diberikan kuasa oleh Tuhan kita. Amin. Mari sama-sama kita mau nyatakan dengan iman lagu pujian ini. Haleluya. Mari sama-sama kita bertukar. Yeah, yeah, yeah. Oh. Mari kita mau katakan, Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Katakan, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Mari kita mau nyatakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Yeah, yeah, yeah. Haleluya. Mari kita mau lebih sungguh, kita mau katakan, Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Untuk apa? Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Katakan, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Mari kita sama-sama serukan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Kita semua percaya kita pakai kuasa yang Tuhan berikan, amin. Haleluya. Yeah, haleluya. Mari
Mari sama-sama kita mau lebih sungguh nyatakan pujian ini, amin. Kita mau katakan, haleluya. Sama-sama katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Yeah, yeah, yeah. Mari kita mau berikan kesyukuran bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang hidup, Kau menggenapi setiap janji-Mu yang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari sama-sama kita mau katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yes, Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita mendengar iman, kita katakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Mari kita mengatakan, tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu.
Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GB Eklesia Taman Palem. Puji Tuhan, hari ini hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Puji syukur kepada Tuhan, kita masih diberi kesempatan, boleh ada sebagaimana kita ada, masih bisa kita menikmati, mengingat akan karyanya yang begitu mulia dan sempurna. Mari kita akan masuk di dalam firman Tuhan, renungan firman Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, kami masih diberi kesempatan boleh menikmati ya Tuhan, mengingat akan kebaikan Tuhan, mengingat akan karya Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sampai saat ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk boleh menikmati kebenaran daripada firman-Mu, merenungkan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan urapi setiap kami Tuhan, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, juga seluruh pendengar, seluruh jemaat GB Eklesia yang menyaksikan ibadah online kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Urapi kami ya Tuhan, jamah kami, beri kami ya Tuhan pengertian, pemahaman yang baik akan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi manfaat di dalam hidup kami. Kami menjadi kuat oleh karena firman-Mu yang hidup itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari saya ajak bersama-sama kita buka di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7 sampai ke-15. Saudara-saudara bisa buka di Alkitab yang ada di rumah saudara masing-masing. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Yohanes 16 ayat 7 sampai 15. Saudara-saudara menyimaknya dengan baik. Yohanes 16 ayat 7 sampai dengan 15. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8. Dan kalau ia datang,
Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema kenaikannya berguna bagi umat manusia. His ascension is useful for humanity. Mari kita sama-sama belajar kebenaran ini. Saya berharap saudara-saudara bisa mengerti. Sudah sekian lama kita, ada yang mungkin sudah berapa tahun, ada yang mungkin baru. Ya, ada yang baru berapa bulan, ada yang sudah bertahun-tahun. Ya, selalu setiap tahunnya memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tidak sedikit yang belum mengerti apa makna, apa manfaat, apa guna daripada kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saya ingin mengawali dari karya Tuhan Yesus yang begitu sempurna dan mulia, yaitu dia lahir ke dunia ini. Kenapa dia lahir? Karena dia begitu mengasihi kita semua, umat manusia. Dia lahir, kemudian dia mati, dan kemudian dikuburkan. 3 hari kemudian dia bangkit. Dan dia hidup. Kemudian ketika dia hidup, dia bangkit dari kematian. 40 hari berulang-ulang dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Setelah 40 hari dia naik ke surga. Saat itu pun kejadian-kejadian yang ada, banyak masih orang tidak percaya. Bahkan muridnya juga heran, ini apa? Kemudian malaikat memberitahu bahwa dia harus pergi ke surga. Supaya apa? Supaya Roh Kudus turun. Mengapa demikian? Ketika saya renungkan karya Tuhan yang begitu sempurna ini, yang begitu mulia, ini sangat dahsyat, luar biasa. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kita dapat mengalami yang namanya kemurahan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita sebagai umat manusia ini, yang telah jatuh dalam dosa, yang seharusnya sudah binasa. Tetapi karena begitu besar, firman-Nya di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, luar biasa. Puji Tuhan. Kalau tidak, hidup kita binasa, berantakan, nggak tahu mau jadi apa, seperti apa. Nah, dunia ini dunia yang sudah terhukum. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Karya yang sempurna dan mulia itu, yang tadi
tadi sudah saya uraikan sampai turunnya Roh Kudus. Semua itu untuk siapa Tuhan lakukan? Yaitu untuk kita semua, umat manusia, ciptaannya yang sangat Ia kasih. Supaya apa? Supaya manusia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Manusia yang dimaksud adalah yang telah jatuh dalam dosa, agar bisa insaf dan kembali kepadanya, kepada ciptaannya yang mula-mula, yang begitu sempurna. Mari kita akan renungkan, kita akan belajar. Saya awali dengan dosa. Akibat dari dosa apa? Kita tahu dahulu akibat daripada dosa. Akibat daripada dosa, hubungan dengan Allah, manusia itu dengan Allah terputus. Terputus apanya? Roh kita. Kita tidak bisa lagi berhubungan dengan Tuhan, yaitu secara roh. Maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita tidak punya Allah yang menciptakan kita sebagai pelindung kita, sebagai tempat di mana kita bisa belajar kepada Allah. Yang kedua, akibat dari dosa, kebenaran tidak ada. Kalau kita tidak ada kebenaran, hidup kita identik dengan penuh kebodohan. Tidak ada pengetahuan. Kita tidak tahu apa seharusnya yang harus kita lakukan. Saya katakan demikian. Kita diciptakan oleh Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Kita yang mulia, Allah yang ajaib. Tentunya Dia sudah persiapkan semuanya. Apa yang bisa kita lakukan. Tetapi kalau kita tidak bersamanya, kita tidak memiliki kebenaran itu, maka hidup kita sesungguhnya yang kita seringkali tidak menyadarinya. Kebodohan demi kebodohan yang kita lakukan sehari-hari dalam hidup kita. Itulah akibat dari dosa. Yang ketiga, hilangnya iman percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang berdosa, orang yang selalu hidup dalam dosa, dia tidak mungkin punya iman percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Allah yang begitu mengasihi kita. Dia sudah kerjakan begitu rupa supaya kita tidak binasa. Dan yang terakhir, menerima hukuman. Itulah akibat dosa. Dunia ini semuanya sudah terhukum dalam dosa. Kita bersyukur kepada Tuhan kita yang ajaib, Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia begitu mengasihi umat manusia. Sebab itu, Dia datang. Dia datang berupa Roh-Nya yang kudus. Itu sebabnya kenaikan Tuhan Yesus ke surga, atau kepergian Tuhan Yesus ke surga terjadi supaya Roh penghibur atau Roh Kudus itu yang Ia janjikan itu datang. Seperti dikatakan di dalam Yohanes yang tadi kita baca firman Tuhan, Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Sedikit saudara, saya flashback ke 2000 tahun yang lampau. Ketika itu Yesus datang. Allah telah datang menjelma menjadi manusia. Hanya 33 tahun. Dia berada bersama dengan kita. Dan ketahuilah kenapa kenaikan ini terjadi. Kenapa Tuhan harus pergi ke surga? Karena masih banyak yang Ia ingin katakan kepada umat manusia. Sebab itu,
Karena di dalam kehidupan dunia ini ada batas-batas yang telah ditentukan. Maka dia pergi, dia harus pergi ke surga. Dia harus naik ke surga. Dan dia berikan Roh Kudusnya, supaya Roh Kudus dapat datang. Dan Roh Kudus itulah yang diberikannya kepada kita itu. Itulah yang terus melanjutkan apa yang belum Tuhan bicarakan, sampaikan, ajarkan. Tuhan ingin supaya kita tahu dan bagaimana. Karena dia ingin menolong seluruh umat manusia itu supaya bisa kembali kepadanya. Kembali kepada ciptaan mula-mula. Itu sebabnya dia datang untuk umat manusia, untuk kita semua. Untuk apa dia datang? Kenapa? Dia untuk kita, untuk apa? Tadi tema daripada khotbah, kenaikannya berguna bagi umat manusia. Apa kegunaannya? Untuk apa? Yang pertama adalah menginsafkan manusia dari dosa. Karena kalau kita masih berdosa, kita tidak mungkin. Tadi sudah saya sampaikan, akibat dari dosa, terputusnya hubungan dengan Allah. Sebab itu, dia datang dengan Roh Kudusnya itu untuk apa? Menginsafkan kita dari dosa. Kemudian dia juga datang ke dunia ini. Roh Kudus yang diberikan, dijanjikan untuk mengajar dan memimpin dalam kebenaran. Setelah itu yang terjadi, apa yang telah diberikan, dan kalau kita menyikapinya, kalau kita menurutinya, kita melakukannya, maka kita akan mengalami keselamatan. Keselamatan akan menjadi milik kita. Inilah hal-hal yang berguna bagi umat manusia dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Camkanlah baik-baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya pribadi, saya ingin menyaksikan. Dulu ketika saya belum mengenal Tuhan Yesus, saya ingat sekali. Saya merencanakan segala sesuatu yang saya pikir itu sudah baik. Saya disekolahkan oleh orang tua, saya belajar. Dan semakin hari semakin saya belajar, saya bisa menyusun, melakukan sesuatu, merencanakan sesuatu. Saya ingat sekali waktu itu, saya belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya renungkan, ketika saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ketika saya sudah belajar, ketika saya sudah dipimpin oleh Roh-Nya yang kudus, yang diberikan kepada setiap kita. Ketika saya menyikapinya, saya mulai mengerti. Saudara-saudara, betapa hidup kita ini tidak punya arti apa-apa. Saya ingat dulu, begitu susah. Saya merasa saya sudah pintar. Tetapi kenyataannya, karena saya ada di dalam dosa, kebenaran itu tidak ada. Yang ada adalah kebodohan. Banyak sekali kekurangan. Gak punya hikmat. Jadi apa yang saya lakukan, saya merasa sudah baik, sudah benar. Sampai saya berkata, kok hidup begini enak ya? Kok orang lain enak ya? Kok dia enak ya? Dia sukses ya? Wah, bisa kaya ini. Saya begitu saja. Ketika saya renungkan, banyak hal yang saya buat. Banyak dosa yang saya buat. Misalnya, tidak usah jauh-jauh. Di dalam keluarga. Ketika orang tua saya menasihatkan saya tidak mau terima. Karena saya merasa, saya udah sekolah, saya udah pintar.
Bahkan mama saya bilang begini, bagus ya kamu ya, udah tambah besar, bukan tambah ngerti bagaimana harusnya dengan orang tua. Saya malah menjawab, saudara-saudara, ya saya kan udah sekolah, udah pintar, mama harusnya bangga dong dengan saya. Padahal saat ketika saya sudah mengerti dan hidup di dalam pimpinan daripada Roh Kudus, betapa menjijikan, betapa bodohnya saya. Kalau sewaktu itu saya sudah tahu firman Tuhan tentang hormatilah orang tuamu, maka panjang umur. Saya tidak melakukannya. Itulah dosa-dosa. Itu secuplik dosa yang saya sampaikan, yang saya saksikan kepada saudara. Dan tahukah saudara, hidup saya itu tidak pernah baik, bagus. Penuh dengan segala macam hal-hal yang ibarat kata, kalau saya ingin menyerah, udah habis. Tapi saya tahu Tuhan mengasihi saya. Saya diajak oleh teman saya, mulai saya pergi ke gereja, saya masih nggak ngerti. Ya pokoknya saya datang aja. Oh percaya Tuhan Yesus, saya juga nggak ngerti apa-apa. Saya dengar tentang Tuhan Yesus, saya nggak tahu apa sih Tuhan Yesus, nggak ngerti sama sekali. Tapi satu hal yang membuat saya akhirnya menjadi mengerti adalah niat saya mau datang kepada Dia. Saya mau ikuti, saya ikuti ibadah. Dan Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan mulai masuk di dalam hidup saya. Disitulah saya merasa dipimpin oleh Roh. Singkat cerita, sampai saat ini saya terus belajar untuk mengerti. Dan saya melihat, kalau itu difilmkan, saya melihat hidup saya dari hari ke hari terjadi perubahan. Mulai Tuhan taruhkan hikmat, mulai saya membaca firman, saya mulai mengerti tentang firman Tuhan. Saya terus untuk mengerti, bukan saja saya mengerti, saya berusaha untuk mempraktekkannya, melakukannya. Walaupun belum sepenuhnya saya melakukannya, masih banyak kekurangan. Tetapi ketika saya melihat hidup saya pada masa lampau itu, saya melihat terus berjalan, karena terus saya mengikutinya dengan baik. Dan sampai saat ini, kalau saya boleh menikmati kasih karunia Allah, kebaikan-kebaikan Allah, semua karena belas kasihan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya yang terus saya mau selalu dipimpin oleh Roh Kudus-Nya. Ketika saya mulai mengerti tentang karya Tuhan yang begitu mulia dan sempurna itu, saya pegang itu. Itu sebabnya saya percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Hidup saya hari ke hari makin berubah. Saya makin menginsafi dosa-dosa saya. Saya terus dipimpin, diajar, dibawa oleh Roh Kudus kepada kebenaran. Dan sampai hari ini, bukan berarti gak ada masalah, bukan berarti enjoy semua, tidak. Tetapi setiap masalah yang datang apapun, setiap dosa yang ingin menyerang, setiap apa yang ingin menggoda, mengganggu, ada Roh Kudus bersama dengan saya. Dialah yang membantu, menolong saya, membela saya, sehingga saya tetap ada di dalam kebenaran Tuhan. Sebab itu saudara-saudara, biarlah kesaksian yang singkat ini, saya tidak punya banyak waktu untuk menyampaikan kesaksian yang begitu panjang. Mari saudara-saudara, belajarlah, dekatlah selalu kepada Tuhan. Dia baik, sungguh tidak ada di kolong langit ini, tidak ada satupun karya yang sesempurna dan semulia apa yang telah dikerjakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan umat manusia. Oleh sebab itu saya mengajak saudara-saudara, mari
ikutlah Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah kebenaran, dialah jalan hidup. Dia yang sudah naik ke surga. Dia telah menyediakan tempat bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan terus dengan setia mengikuti ajarannya, kebenarannya. Maka ketika kita kembali ke surga, ketika kita pulang, dipanggil pulang, maka Tuhan katakan, dia akan bersama-sama. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan ke tempat di mana Tuhan sudah siapkan. Kiranya renungan firman Tuhan ini membuat kita mengerti dan memahami akan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang berguna bagi umat manusia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan untuk renungan kebenaran firman Tuhan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Belas kasihan-Mu, kasih-Mu yang begitu besar kepada setiap kami Tuhan. Yang harusnya kami binasa. Tetapi kami sekarang kami boleh memperoleh hidup yang kekal. Jika kami terus menuruti apa yang Tuhan telah firmankan. Apa yang telah Tuhan sampaikan melalui Roh Kudus-Mu kepada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati seluruh pengurus, seluruh aktivis jemaat Tuhan GBI Eklesia Taman Palang yang sudah menyaksikan, mendengar, mengikuti ibadah online ini. Berkati Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan, pengertian, pemahaman. Sehingga kami boleh tetap setia, tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap mengikut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Ya Tuhan, untuk jiwa-jiwa ya Tuhan. Biarlah penuaian jiwa terjadi. Setiap orang yang belum percaya Tuhan menjadi percaya. Karena melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu besar, yang begitu mulia, yang begitu sempurna. Terima kasih Bapak. Bapak kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia. Diberikan hikmat dan kemampuan ilahi untuk bertindak secara tepat dan cepat dalam menanggulangi krisis wabah virus corona ini. Kiranya Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Sehingga penyebaran virus corona di Indonesia ini berhenti dan menyembuhkan yang sudah tertular. Tuhan tolong kepada mereka Tuhan yang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Yang mengalami ya Tuhan segala hal-hal yang tidak enak, tidak baik bagi mereka. Biar Tuhan jamah mereka, Tuhan tolong kepada mereka ya Tuhan. Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna serta hikmat bagi seluruh petugas-petugas medis yang bertugas melayani dimanapun mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak yang penuh kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga menolong bangsa Indonesia untuk mengalami pemulihan di dalam bidang ekonominya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya akhiri semua ini dengan doa berkat. Mari tengadakan hati kita kepada Tuhan. Dan angkat tangan kita kepada Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah saudara-saudara, diberkatilah semua ya yang hidup di dalam kebenaran Tuhan, maupun yang sedang menuju kepada kebenaran. Diberkatilah keluargamu menjadi keluarga yang berkemenangan, bersaksi, berbahagia, utuh dan harmonis.
Diberkatilah usaha pekerjaan toko karir bisnis daganganmu. Dibuat berhasil, sukses, beruntung, tetap naik bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah kesehatanmu, studimu, pelayananmu, pertumbuhan rohanimu. Bawalah seluruh berkat dari Allah Bapa di dalam surga. Berkat kasih sayang, bimbingan, rahmat, pertolongan, pembelaan, damai, sejahtera, sukacita, perlindungan daripada kuat kuasa Roh Kudus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai saudara-saudara mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.